Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Rubil. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Oracle Virtual Machine VirtualBox. Sebelumnya saya dari kelompok 11 yang berisikan saya sendiri, Dian Novlia Putri, lalu ada Felicia Arifibowo, dan ada Vira Firitriani. Yang pertama, background dari VirtualBox ini. VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi secara bersamaan di suatu perangkat keras, tanpa memerlukan instalasi fisik tambahan. VirtualBox dapat menjalankan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, ataupun sistem operasi lain seperti guest operating system pada komputer yang menjalani sistem operasi utama atau host operating system. VirtualBox ini pertama kali dirilis pada tahun 2007 dan terus berkembang dengan fitur-fitur canggih seperti dukungan multiplatform, kemampuan untuk mengelola mesin virtual secara jarak jauh, dan kompatibilitas dengan memiliki format disk virtual. Salah satu keunggulan utamanya adalah penggunaannya yang fleksibel, baik untuk keperluan pengembangan perangkat lunak, pengujian aplikasi, maupun eksplorasi sistem operasi tanpa resiko terhadap perangkat keras utama. Selanjutnya ada product knowledge. Untuk fitur utamanya, aplikasi ini mendukung beberapa fitur yang mempermudah penggunaan virtual machine. Yang pertama itu dengan kompatibilitas lintas platform. Jadi aplikasi ini memungkinkan beragam sistem operasi digunakan baik baik sebagai host maupun guest. Selanjutnya ada fitur snapshot, eh, memungkinkan eh, memungkinkan penyimpanan status virtual machine untuk mempermudah pengelolaan. Selain itu ada virtual networking pendukung simulasi jaringan seperti NAT, bridge, dan host only. Dukungan USB hingga 3.0 tersedia melalui extension pack, serta fitur share folders yang mempermudah berbagi file antara host dan virtual machine. Untuk kebutuhan grafis, aplikasi ini mendukung Direct3D dan OpenGL, sehingga ideal untuk aplikasi grafis intensif. Untuk keunggulannya, aplikasi ini gratis dan bersifat open source untuk versi dasar OC yang sangat cocok untuk penggunaan pribadi. Dengan kompatibilitas yang luas, aplikasi ini mendukung berbagai sistem operasi dan perangkat keras, serta dirancang user-friendly sehingga mudah digunakan oleh pemula. Untuk kelemahannya, meskipun memiliki banyak keunggulan, performa kinerja virtual machine dapat terbatas jika perangkat keras host tidak cukup kuat. Selain itu, fitur yang tersedia di open source itu relatif terbatas dibandingkan dengan versi yang premium. Untuk use case-nya, aplikasi ini ideal untuk menguji aplikasi pada berbagai sistem operasi tanpa memerlukan aplikasi perangkat keras. Selain itu, cocok juga digunakan untuk mempelajari sistem operasi atau melakukan uji keamanan tanpa resiko terhadap sistem host. Dengan fitur isolasi environment, aplikasi ini memberikan keamanan dan kontrol tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vira, untuk menjelaskan cara instalasinya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Feli untuk menjelaskan tutorial menggunakan VirtualBox ini. Saya akan menjelaskan terkait proses instalasi Verulam Blue Virtual Machines. Verulam Blue dapat di-download melalui link www.virtualbox.org. Kemudian bisa langsung klik tombol download dan pilih VirtualBox package sesuai dengan spesifikasi laptop masing-masing. Di sini saya menggunakan Windows Host. Kemudian setelah berhasil download VirtualBox package, kita akan masuk ke proses setup instalasi software. Di mana petunjuk pertama ini adalah license agreement. Checkbox dapat diubah menjadi I accept the terms in the license agreement, kemudian tekan tombol next. Nah, seluruh petunjuk setup berikutnya sudah default dan tidak perlu diubah, sehingga kita bisa terus lanjutkan menekan tombol next hingga finish. Nah,
Nah, setelah installation selesai, kita dapat memulai booting up the Verulam Blue virtual machines dengan menekan tombol start. Nah, selama proses running ini kita sambil memastikan nih bahwa nanti di kiri atas sudah terdapat tulisan Verulam Blue VM Spark SQL and Hadoop course is running. Nah, artinya proses booting up ini sudah berjalan kalau misalkan sudah terdapat tulisan di atas. Nah, kemudian kita akan melakukan proses spinning up dengan menekan tombol spin up 2 kali, di mana spinning up ini dilakukan untuk mengaktifkan server virtual untuk menjalankan aplikasi. Kita tunggu proses spin up-nya ini berjalan hingga selesai. Nah, setelah proses spin up selesai, kita dapat mulai bekerja dengan Spark SQL melalui terminal Verulam Blue Virtual Machine dengan menekan pada tombol working 2 kali atau menggunakan shortcut Ctrl Alt T. Saat membuka working akan terbuka otomatis terminal dan plain text untuk kita menuliskan code untuk meminimalisir kesalahan. Selanjutnya, untuk menggunakan Spark Shell, kita dapat langsung mengetik Spark Strip Shell pada terminal kemudian tekan enter. Terminal akan memproses pengaktifan Spark Shell. Nah, kemudian kita dapat ketik query SQL-nya terlebih dahulu pada text file, di mana kita akan ketik spark.sql dalam kurung petik 2 show database petik 2 tutup kurung .show. Query ini berguna untuk memverifikasi database yang tersedia sebelum menjalankan query SQL lainnya. Nah, untuk petik 2 pada Verulam Blue dapat menggunakan keyboard Shift+2. Nah, selanjutnya kita dapat copy query yang sudah kita ketik sebelumnya dan paste pada terminal. Perlu diingat pada terminal Verulam Blue tidak dapat menggunakan shortcut Ctrl C dan Ctrl V sehingga perlu manual menggunakan klik kanan kemudian enter. Nah, setelah proses ini sudah berjalan, kita dapat melakukan query SQL lainnya. Terakhir, jika ingin keluar dapat langsung ketik titik 2 quit kemudian enter. Selanjutnya, saya akan mendemokan basic interaction dengan skala. Pertama-tama, jika sudah ada di dalam homepage Verulam Blue ini, kita harus membuka working icon-nya yang di sini. Kita double klik aja. Lalu kita fokus di terminal yang ini. Jika udah seperti ini, kita ketik Spark Shell untuk mengaktifkan skalanya. Nah, jika sudah ada skalanya di sini, maka skalanya sudah aktif. Dan jika untuk pemula masih bingung ada apa aja, di sini kita bisa ketik titik 2 help.
Nah, kita bisa lihat di sini ada komennya apa aja, seperti load data, kita tinggal load pathnya apa, nanti datanya kebuka, atau paste data, bisa paste data atau paste path. Lalu kita pun juga bisa save data. Di sini kita tinggal ketik save pathnya apa, nanti ke save di path tersebut. Nah, di skala ini kita juga bisa melakukan coding. Di sini saya akan mencontohkan beberapa codingan sederhana, seperti dalam bahasa pemrograman lain. Skala juga bisa print data. Jika dalam C kita menggunakan printf, di skala ini kita menggunakan println. Di sini saya akan mencontohkan untuk print hello world. Nah, langsung ke print hello world ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat variabel umur dan memasukkan beberapa data ke dalamnya. Kita menggunakan array untuk memasukkan beberapa datanya. Kita masukkan 4 data. Nah, di enter aja nanti langsung keluar variabelnya udah terbentuk, ada umur dan ada array-nya apa aja. Kita juga bisa cek tipe data variabelnya yang tadi kita bikin tuh tipenya apa dengan type dan nama variabelnya. Di sini kita bisa lihat bahwa tipe data umur itu adalah array of integer ya. Nah, di skala ini juga bisa membantu user dengan adanya autocomplete. Misalkan kita ketik umur.fo dan kita ketik tab. Nanti di sini dia muncul ada fold, fold left, fold right, for all, for each, atau for method. Nah, di sini kita akan pilih for each, yang dimana nanti akan memprint semua datanya sesuai urutan. Nah, di sini nanti langsung ke print 20, 35, 60, dan 45. Kita juga bisa membuat function dalam skala. Contoh sederhananya seperti membuat eh, apakah suatu nomor itu ganjil atau tidak. Di sini kita bisa dengan def ganjil. Ini numbernya, tipe datanya integer. Lalu akan hasilnya boolean. Di sini kita bisa tes dulu dengan angka random. Contohnya kita menggunakan nomor 4. Nah, di sini angka 4 itu kan emang genap. Jadi hasilnya akan false. Nah, kita akan tes lagi dengan angka ganjil. Contohnya 9. Nah, hasilnya akan true karena emang angka 9 itu angka ganjil. Nah, kita juga bisa tes dengan variabel umur yang tadi kita sudah buat seperti umur dot filter. Di sini yang di print hanya angka-angka yang ganjil dari variabel umur. Karena di sini 20 dan 60-nya genap, dan yang ganjil hanya 35 dan 45. Nah, baik, sekian demo basic interaction skala dari saya. Terima kasih sudah menonton dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata.